pagi kepada para hadirin sekalian. Izinkan saya menyapa beberapa hadirin yang menyempatkan hadir pada acara yang sederhana tapi insya Allah akan mendatangkan banyak keberkahan. Amin. Minyak wangi yang harum bernama Yasmin membuat kami bahagia penuh syahdu. Tadi ini saya berlabuh di Kutubul Amin untuk silaturahim dan melepas rindu. Udah makbul ya. Sah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh sponsor ya atas penyelenggaraan lomba memanah di Kota Depok ini. Dan ini memang Pak Sulistyo ini olahraga, saya menganggapnya olahraga elit, walaupun memang harus sekarang menjadi olahraga yang merakyat. Kenapa? Pertama, mohon maaf, khususnya dalam agama Islam itu olahraga memanah ini salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Nabi. Ya, olahraga yang tidak olahraga yang memberikan kesehatan dan kebugaran. Itu ada 3 olahraga yang secara tekstual ya itu disebutkan. Alimu auladakum, ajarkanlah anak-anak kalian as-sibahah, berenang, ar-rimayah, memanah, dan yang ketiga waruku al-khayli, berkuda, dengan kuda. Kalau sekarang sudah dikembangkan, diimprovisasi, ya, pemahaman kontekstual, jadi kontekstual. Makanya olahraga itu harus olahraga yang membuat fisik kita, mental kita menjadi kuat, sehat, dan bugar, ya. Disesuaikan dengan usia. Ini kadang-kadang usia 50 tahun masih mengaku muda, ya. Akhirnya dia berolahraga, benar olahraganya benar, ya. Tapi olahraganya kadang-kadang membuat dia sehat tapi nggak bugar. Dan kadang-kadang membuat bugar karena pagi-pagi dia sudah berlatih, tapi nggak buat dia sehat, ya. Karena olahraganya udah nggak cocok sama usianya pun mungkin. 50 tahun masih main bola, 60 tahun masih main basket. Nah ini akhirnya tadi ada sel-sel ataupun dari tubuh kita ini yang bisa jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah olahraga yang menyehatkan jasmani kita dan juga menyegarkan, membugarkan jasmani kita. Ya. Saya buka kartu aja nih Pak Irjen. Mohon maaf saya buka kartu. Di usia 61 kemarin saya masih bertanding main basket. Ya. Basket ternyata saya ditegur oleh Allah, Tris lu udah tua Tris, 61 tahun gitu. Main basket hobi boleh gitu, tapi jangan bertanding sama anak muda lah gitu. Kalau mau bertanding sama yang sudah tua-tua lah gitu, itu boleh juga gitu. Ini bertanding sama anak muda karena ditantang gitu, ditantang sama mereka. Ya, dikasih pelajaran. Setelah 3 band saya sobek, ya, kemarin tuh habis lebaran. Saran nasihat dokter cuma satu, Bapak harus tetap berolahraga. Olahraga yang paling cocok bagi Bapak sekarang adalah berenang. Ya, saya kemarin latihan berenang Pak setiap pagi. Waktu rumah dinas saya ada kolam renang. Gitu. Dan masalah COVID kan aman kan kalau di rumah. Tapi setelah kolam renangnya nggak ada, malas berenang lagi. Ya ini fasilitas berenang juga sekarang olahraga mahal ya. Olahraga mahal. Ya, masuk kolam renang, Bung Wiyata tuh berapa? Itu internasional ini kolam renang. Berenang 1 jam itu ya masih 120 itu tak berapa Ustaz? Ya, saya dengar kemarin sudah sampai 500.000 Pak 1 jam. Ya,
ya 1 jam. 500.000 dimuliakan. Nah ini saya ingin menggambarkan betapa yang namanya olahraga ini penting dan bagus, karena memang persiapan dalam kehidupan kita, apalagi yang mengemban amanah negara, bangsa, dan mengemban amanah dakwah, ya ini memang harus kita persiapkan fisik kita. Ya, kalau enggak kita kolaps, Pak. Termasuk kesiapan mental. Ya, baru dicibir di media udah kolaps, udah panik gitu. Udah panikan, jangan jadi panikan kalau menjadi pejabat. Biasa itu, orang media, netizen ngomong kayak gitu biasa. Ya. Karena sudah menjadi semacam apa namanya? Ngomong maha benar netizen katanya. Nah, ini harus punya kekuatan mental. Nah, ternyata Nabi menganjurkan itu memang sudah melihat jauh ke sana. Bahwa 3 olahraga ini mengajarkan kita kesehatan, kebugaran, kekuatan jasmani secara komprehensif. Ya, atau pembinaan pembentukan pribadi yang prima, yang terintegral dalam seluruh kebutuhan kita. Contohnya memanah. Dalam memanah yang saya tahu itu kita harus mempunyai daya mental yang kuat, ya. Harus percaya diri, benar ya? Konsentrasi. Ini Pak Camat, kalau jadi camat nggak konsentrasi, nggak fokus, bubar lagi. Ya, Pak Lurah juga gitu, fokus pada tupoksinya. Nah, dalam memanah ini kita diajarkan untuk konsentrasi, fokus. Mental tentunya kekuatan fisik ya, karena ada stretching, ada apa segala macam itu biasa. Ya. Berkuda juga begitu. Berkuda itu suatu olahraga yang mengajarkan pentingnya silaturahim, kedekatan dengan sesama. Itu olahraga berkuda. Ya, rahasianya saya juga baru tahu ketika saya mulai beberapa kali latihan berkuda. Itu dia bilang, si coach bilang, kuncinya 1 Pak Idris katanya, untuk berkuda itu bisa sukses. Jangan panik menghadapi kuda, jangan takut duluan gitu. Ya, kita harus pede dulu. Kalau kita takut duluan, biasanya kudanya gemeter. Kudanya gemeter, kita semakin takut, panik. Ya, kudanya gini-gini, udah, akhirnya nggak jadi naik kuda. Jadi itu kedekatan hati. Kuda itu mengajarkan makhluk Allah, makhluk Tuhan yang mengajarkan kedekatan hati, jiwa. Ya. Nah, di antara rayuan dia, Pak Idris, ini ada di kuda-kuda dia di mana? Tapos ya, di Tapos. Ini sudah banyak ada pemilik-pemiliknya. Itu pemiliknya belum masuk ruang kandangnya, belum ketemu kudanya, baru mau masuk gerbang latihan berkudanya itu, dengan suara mobilnya, kudanya itu sudah memangkitkan. Suara kudanya sudah menyambut. Gitu. Akhirnya kita tahu kalau kudanya macam-macam namanya, di antaranya ada kuda alfat. Ini kalau kuda alfat dia bunyi, dia meringkik, berarti si fulan, Bapak Haji Fulan sudah datang. Sampai begitu Pak, kedekatan hati jiwa yang diajarkan oleh makhluk Tuhan ini. Ya, udah. Ini rahasianya kenapa Nabi mengajarkan rukubul khail itu tadi. Dan tentunya ada hal-hal yang lain ya, fisik atau mental sebagai fokus. Ya. Nah, kuda kalau habis dipakai, terus kita jangan langsung turun katanya. Ya ini coach juga nih masalah kuda juga. Jangan langsung turun, harus kita puji, kita apresiasi. Ya. Karena kuda kulitnya tebal gitu, ya. Karena sekedar dielus dan nggak berasa, ya. Dipukul ininya, leher itunya dipukul. Itu sebagai sebuah penghargaan sama kuda. Manusia juga begitu kan, ketika dia berprestasi bagus, bersahabat, kasih penghargaan, dia akan bangga, akan semangat. Nah ini diantara ya, olahraga yang memang diajarkan. Nah, untuk itu saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah, mengucapkan ribuan terima kasih. Sekarang sudah banyak ini tempat-tempat latihan memanah ya khususnya.
memanah, latihan ada di Limo, ada di Parung Bingung, ada di Tapos. Nah di sini alhamdulillah kalau benar-benar Ustaz Surya dan kawan-kawan Lutful Amin menyediakan fasilitas tempat ya untuk anak-anak kita, anak-anak muda kita berlatih memanah seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini akan mendapat keberkahan bagi Lutful Amin. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Depok, pemerintah Depok sudah sangat mendukung olahraga seperti ini. Mohon maaf, ketua Kopalinya datang nggak? Nggak ada ya? Oh, Pak Pai sendiri? Oh, mewakili? Oh iya, terima kasih. Depok ini kita akan terus bisa memfasilitasi. Ya, kalau kemarin memang ada di lapangan Merpati ya, pertama kali kita pasarkan istilahnya sosialisasi olahraga memanah ini di lapangan Merpati ya. Sekarang kami pindahkan karena memang Merpati dihususkan untuk cabang olahraga yang lain seperti itu. Dan juara internasional sendiri pemanah berkuda itu ternyata orang Depok Pak ya. Aslinya itu ya asli lahir di Sukmajaya ya, di Sukmajaya lahir umur 13 tahun ya, dan terakhir kemarin kejuaraan internasional 14 tahun juara 1 internasional pemanah kuda 14 tahun kategori dewasa ya, 14 tahun itu kategori dewasa yang diikuti, yang sebelumnya anak-anak hanya 14 tahun dia sudah di kategori dewasa, artinya bisa mengalahkan pemanah berkuda dari yang terkenal memang dari Timur Tengah ya, pemanah berkuda dari Turki, dari Abu Dhabi ya, Saudi Arabia sendiri ada berkuda tapi memanahnya agak berkurang ya, tapi wilayah-wilayah itu bisa terkalahkan dengan anak Depok ya, atas nama bangsa negara Republik Indonesia. Ini luar biasa sekali. Kita sudah punya tempat kalau di Depok, ada di Limo masih ada ya? Saya udah lama nggak ke Limo. Di Limo dulu sudah ada berkuda memanah, ada lagi di Tapos, tepatnya di Sukamaju Baru ya, dekat Sukatani, di sana juga ada. Dan ketulusan pengelola dari pemanah berkuda ini juga akan bisa membuat anak-anak kita semakin semangat untuk mengikuti olahraga ini. Kenapa ketulusan? Karena memang biasanya kalau pemanah berkuda itu olahraganya mahal Pak. Di Pamulang kalau nggak salah ya, saya pernah tanya 1 jam latihan berkuda itu 1 juta ya, 1 jam. Tapi kalau di sana Ustaz Roni bilang sukarela. Ya, sukarela saya nggak tahu sukarela untuk umum apa kalau wali kota saja saya nggak tahu. Sukarela Pak Kiai kayak apa segala macam. Jadi saya bingung kan, dibilang sukarela gitu, bayar 500 kedikitan, bayar 5 juta kebanyakan. Gitu. Saya kasih hibah aja untuk fasilitas tempat ini agar anak-anak kita bisa. Jadi ini yang bisa kita lakukan ya, kita lakukan untuk anak-anak dan warga Kota Depok yang semakin menuntut ya, kekuatan kesehatan kita semuanya. Terakhir kami mohon doa. Pertama terima kasih kepada Bojong Sari, khususnya Duren 1000 kemarin ya, sama Curug ya, jadi sasaran penilaian ODF ya, buang air besar sembarangan ya. Alhamdulillah kemarin yang penilaian sudah nggak ada ya. Ini luar biasa. Jadi orang Duren 1000 dinyatakan ya. Nanti kalau didapatkan 1, 2, 3 laporan ke saya. Didapatkan selama ini ya, sementara ini tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan. Ya, dan ini salah satu penilaian, Pak. Salah satu penilaian sebagai kota sehat. Ya, Curug juga sudah ya, kemarin ada 6 atau 7 titik, tapi sudah selesai semuanya. Ini merupakan sesuatu hal bangga bagi kami. Bojong Sari sudah bisa menyelesaikan ini ya, bahasanya itu ODF. Jadi sehingga insya Allah bulan Maret bulan Maret tahun ini ya, bulan depan itu akan dilakukan penilaian terhadap Kota Depok, baik stuntingnya maupun kalau stunting ini sudah 0 masih ada stunting baru yang ini kan, stunting baru itu 0 kita ingin. Tapi kalau stunting yang sudah lama dalam terapi itu memang masih ada. Tapi kalau stunting baru dengan pencegahan kita sudah lakukan 0% untuk tahun ini. Maka dari itu mohon doa tahun ini bulan Maret ya, bulan depan itu akan ada penilaian dari pusat untuk Kota Depok yang sudah memasuki sekarang 10 besar
kabupaten kota sebagai kota sehat. Ya, jadi mohon doa dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Gadis cantik Siti Rokaya. Belum nikah tidak boleh disentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila Wali bisa. Ya, mantap, luar biasa, alhamdulillah sudah.